setan gepeng. Ya. Ini setan gepeng cilik yang bisa meruntuhkan ibadah Anda, bahkan mengikiskan keimanan Anda. Dulu kita nggak ada ini enak saja kok. Ada ini, masya Allah. Sekarang musim anak muda-muda tangannya itu mengalami kebas dan kram. Jadi kalau ibu hari ini sambati tangannya kram, kesemutan, lehernya kaku, boyok loro, yakin gara-gara setan cilik ini. Bener ya? Bener. Nyatet nyekel iki, buka iki, logo buka iki, turu buka iki, nang kamar mandi pun gawa iki. Rusak dunia kita. Jadi pertama itu menyiapkan diri sebelum adzan, minimal 10 menit. Udah berwudu, bersimpuh di musola kita, berzikir, baca Quran. Itu persiapan khusyuk. Yang kedua, menghadirkan hati dan jasad kita kepada Allah. Yang ketiga, ya, membersihkan sekitar kita. Usahakan ibu ketika mau sholat bajunya bersih, tempatnya bersih. Untuk mengkondangan larang kabeh regane, outfitnya 10 juta. Pas sholat daster sing bolongannya 16, ya, ambunya itu ambu yang memang masya Allah. Tidak boleh, harus bersih, ya. Makanya ada seorang syekh sama kami cerita, saya punya 3 baju mahal, 1 untuk Jumatan, 1 untuk sholat fardu, yang 1 untuk sholat malam. Subhanallah. Kalau kita kan 10 baju mahal, 1 untuk kondangan, 1 untuk pertemuan RT, 1 untuk grup ibu-ibu sosialita, 1 untuk jalan-jalan, 1 untuk cadangan. Makanya bersih jasad kita, bersih tempat ibadah kita, dan bersih sekitar kita. Itu akan mengundang kekhusyukan. Yang berikutnya adalah betul-betul kita merasa akan menghadap Allah. Ingat ya bu, cucunya Ali namanya Husain, ya. Husain, ya, itu mengatakan ketika akan berwudu, sahabat lihat dia, kenapa kok wajahmu pucat? Mau wudu pucat, bukan kena tipes, bukan karena kurang darah, tidak. Pucat dan dia nangis. Kenapa kamu pucat? Dia bilang, gimana saya nggak pucat, saudaraku? Sebentar lagi saya akan bermunajat dengan Allah, menghadap Allah. Saya takut, ya. Yang kelima, ingat ibu, ketika Anda sholat, Anda sedang berkomunikasi dengan siapa? Allah. Ibu kira-kira pas ngambil paspor, nang kapal imigrasi, boleh petakilan? Duduk, maaf gitu. Apa mas, wawancara? Gak boleh pakai sendal, gak boleh baju warna putih, lepas kacamata, jangan tritian, anteng, gak batal loh paspornya. Nurut boten, nurut pasti. Ini sama Allah harus betul-betul beradab, berkomunikasi dengan Allah. Lalu yang keenam, sadari dan ingatkan diri kita, boleh jadi ini sholat terakhir saya. Boleh jadi ini sholat saya terakhir. Kalau mau tambahin lagi, ada, bayangkan neraka di hadapanmu, neraka di belakangmu, neraka di samping kananmu, neraka samping kiri, dan di bawah juga neraka. Biar khusyuk pada akhirnya. Masa kita itu tidur 8 jam khusyuk banget. Yang begitu mau mermes, itu memori HP nggak bisa ngerekam nih bu. 8 jam, mandi 2 jam, dandan 3 jam, entek waktunya untuk jam-jaman di luar. Tapi sholat cuma maksimal 2 menit, nggak mungkin lah 6 menit, minimal 6 menit. Itu fokuskan untuk Allah, fokuskan untuk yang menciptakan kita, yang menciptakan kita, memberi nikmat kita, memberi nafas kita, dan lain sebagainya, dan yang maha mampu mencabut kapan dan dimanapun kita berada. Kita flashback itu kemarin tadi, pernah nggak, mohon maaf, yang kemarin kata warga Semarang di Giles Terdang itu yakin nyampe ke Semarang? Tidak.
Udah setengah perjalanan itu di Salatiga, tapi nggak Allah sampaikan. Ada jemaah haji mau berangkat meninggal. Jemaah haji Surabaya terbang di bandara Madinah meninggal. Ada jemaah kita dari Surabaya baru setengah mengamalkan ibadah haji dipulangkan karena nggak sadar. Nggak ada yang tahu kita. Maka perlu menghadirkan raga dan batin kita di hadapan Allah Rabbil Izzah. Berdoa pun boleh, Allah beri saya ketenangan, kekhusyuan dan tumanina. Boleh nggak isti'adzah? Boleh. Ta'awud dari gangguan syaitan. Karena setan itu ganggu kita sejak mau bergerak berwudu. Habis wudu diganggu lagi. Begitu mau takbir ada lagi yang namanya walhan, setan khusus. Ada lagi namanya khinzir. Semua para spesialis pakar-pakar pengganggu. Makanya kita harus introspeksi diri. Ibu-ibu sekarang yang sudah usia di atas 50, 60, 70 sudah balik itu sholat 50 tahun berapa kali khusyuknya? Gugur kabeh. Makanya Nabi pernah mengatakan boleh jadi di antara kalian sholat 60 tahun gak keterima. Kenapa? Berdirinya gak bener. Kenapa rukuknya gak bener? Kenapa sujudnya gak bener? Dimana gak benernya Rasulullah? Tidak menghadirkan kekhusyuan, tidak tumaknina. Ibu-ibu ingat saya menyampaikan di sini, waktu ibu-ibu baca Al-Fatihah itu sedang berkomunikasi sama Allah. Allah bilang sama kita, aku bagi sholat antara aku dengan hambaku dua bagian. Ketika kita takbir Allahu Akbar, terus sudah baca iftitah, terus baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Niku diresapi Bu, dihayati utuh boleh amin Allah Akbar kan? Dolim kita itu diresapi. Kata Allah, ketika hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Ya Allah, Allah menunggu Anda berkomunikasi. Ar-Rahmanir Rahim, kata Allah, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Allahu Akbar. Lalu apa yang ketiga? Maliki yaumid